Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil wahidil qahhar, al-azizil jabbar, mukawwiril laili 'alan nahar, tabsiratan liulil qulubi wal absar wa tadhkiratan lidawil albabi wal i'tibar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa khaliluhu wa habibuhu ad-da'i ila siratil mustaqim wal hadi ila dinil qayyim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Yang kami hormati Takmir Masjid At-Taqwa Desa Bakulan, Kecamatan Kemangkon. Masya Allah, masjidnya bagus, Bapak Ibu. Masya Allah. Semoga masjidnya berkah dan ramai jamaah serta memberi manfaat untuk ummah. Allahumma amin. Yang kami hormati segenap pimpinan unsur dari PDM Purbalingga, panitia pengajian Ahad pagi PDM, teman-teman kokam yang sedang bertugas, dan semuanya saja yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, yang terlewat tidak mengurangi takdim dan penghormatan kami untuk Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah, pagi hari ini kita berkumpul di majelis ini. Semoga menjadi majelis yang mendatangkan ilmu-ilmu bermanfaat untuk kita semuanya, ilmu yang menjadi pembimbing di dunia dan menjadi penyelamat nanti di akhirat. Allahumma amin. Tema pagi hari ini apa Bapak Ibu? Ya, saya buka terlebih dahulu dengan riwayat. Ini rujukan saya, mohon maaf ini disebutkan di awal. Rujukan kita adalah Himpunan Putusan Tarjih jilid ketiga dari halaman 107 sampai 125. Itu membahas masalah pemberantasan korupsi. Itu hasil dari Muktamar Muhammadiyah, sudah dimuktamarkan. Ini sekaligus sosialisasi produk-produk Majelis Tarjih. Di Majelis Tarjih itu ada yang namanya Himpunan Putusan Tarjih, yang beredar di pasaran itu baru jilid 1 dan jilid 3. Jilid 2-nya nanti akan muncul lagi, ya, ada revisian. Kalau Himpunan Putusan Tarjih seperti yang saya pegang di hadapan Bapak Ibu, berarti kumpulan dari fatwa-fatwa tarjih yang sudah dimuktamarkan. Bahasa kita ya sudah ketok palu oleh PP di muktamar. Kalau fatwa tarjih, maka itu baru produk Majelis Tarjih dan Tajdid pimpinan pusat, tapi belum dimuktamarkan. Kalau wacana tarjih itu baru wacana, tapi belum sampai kata final. Nah, ini referensi-referensi yang harusnya Bapak Ibu sekalian sebagai warga Persyarikatan Muhammadiyah harusnya di rumah ada nih. Wonten apa mboten Bapak Ibu? Mboten.
Di pasaran banyak, di toko-toko resmi Muhammadiyah sudah banyak. Lah bagaimana kita ingin ibadah kita sesuai dengan arahan dari guru-guru kita, ulama-ulama kita, kalau kita nggak ngaji nih, ngaji himpunan putusan tarjih. Karena ini sudah melalui berbagai macam diskusi, musyawarah, muktamar, tentu sudah matang. Eman-eman kalau tidak dibaca. Siap beli Bapak Ibu? Iya, tetapi beli dibaca bukan beli disimpan. Saya mulai dari riwayat Imam Abu Dawud di dalam kitab Sunan Abi Dawud, sebuah hadis dari sahabat Zaid bin Khalid Al-Juhani. Gak ada di kertas, mau dibolak-balik gak ada. Kertasnya cuma selembar. Ini saya meringkas dari halaman 107 sampai 125. 18 halaman saya padatkan. Tentu tidak bisa menyertakan seluruh dalil-dalilnya, tapi referensinya sudah jelas tadi. Himpunan Putusan Tarjih jilid 3. Halo Bapak Ibu, sadar semua gini. Soalnya kalau amleng banget justru ustadznya khawatir juga. Yang di belakang masih semangat Ibu? Hadis riwayat Imam Abu Dawud dari sahabat Zaid bin Khalid Al-Juhani, anna rajulan min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam tuwfiya yauma Khaybar. Diceritakan oleh sahabat Zaid, ada salah satu sahabat Nabi yang wafat pada perang Khaybar. Saya ulangi lagi, ada salah satu sahabat Nabi Muhammad yang wafat atau gugur pada perang Khaybar. Perang Khaybar itu perang yang terjadi di bulan Muharram tahun 7 Hijriah antara umat Islam melawan Yahudi Khaybar. Islam lawan mana? Yahudi. Memang dari dulu Islam dengan Yahudi itu ya memang sudah ada sejarah panjang, peperangan demi peperangan. Makanya hari ini kalau kita melihat kondisi saudara-saudara kita di Gaza, Palestina, ya mau nggak mau ya memang tabiatnya orang Yahudi dari dulu senangnya seperti itu. Tahun 7 Hijriah terjadi peperangan yang disebut perang Khaybar. Salah satu sahabat Nabi ada yang wafat di medan perang. Istilahnya mati apa ini Bapak Ibu? Mati syahid. Ini jihad yang betul ini di medan perang antara umat Islam melawan Yahudi tahun 7 Hijriah dulu. Ini syahid yang betulan syahid. Kira-kira pahalanya besar atau bukan? Besar apa tidak orang yang mati syahid? Kemudian fadzakaru dzalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu jasad sahabat Nabi ini, jasad orang yang mati di medan perang ini dihadirkan, dibawa ke hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan harapan untuk disolati. Karena kan jenazah mana yang tidak ingin disolati oleh Nabi Muhammad? Jenazah mana yang tidak ingin untuk didoakan oleh orang terbaik? Maka dihadirkan ke Nabi Muhammad untuk disolati.
tetapi kata Nabi Muhammad, dengarkan baik-baik Bapak Ibu sekalian. Faqala Nabi Muhammad kemudian bersabda, sallu ala sahibikum, kalian saja yang menyolati, saya nggak mau menyolati jenazah tersebut. Solati saja jenazah tersebut, saya tidak ingin. Ini kira-kira kalau ada jenazah kok tidak mau, Nabi Muhammad tidak mau menyolati, ini berarti ada masalah apa bukan? Ada, ini ada masalahnya ini. Berbeda dengan kasus utang piutang nih Bapak Ibu sekalian. Memang betul ada hadis di mana Nabi Muhammad pernah tidak mau menyolati jenazah yang masih punya utang. Betul, riwayatnya betul. Tapi nek dibaca riwayat secara lengkap, kalau dalam masalah utang piutang Nabi Muhammad tidak mau menyolati jenazah tersebut, sebetulnya tujuannya adalah ada sahabat Nabi yang lain yang tergerak untuk melunasi hutangnya, baru nanti Nabi sholatkan. Tujuannya itu. Maka ketika ada sahabat yang ngacung, ya Rasulullah, utangnya saya yang ngurus, maka Nabi Muhammad kemudian tetap mau menyolati. Itu nih dalam masalah utang piutang. Jangan sampai salah paham, ini Bapak Ibu ada tetangga meninggal punya utang, jenengan nggak mau nyolati. Kenapa? Nabi Muhammad pernah tidak mau menyolati jenazah yang masih punya utang. Itu jangan ditelan mentah-mentah. Perilaku Nabi yang seperti itu hanya untuk mendorong supaya ada sahabat yang tergerak menutup hutangnya. Gitu. Bisa dipahami ini Bapak Ibu? Tapi hadis riwayat Abu Dawud ini beda ceritanya. Ada orang mati syahid di medan perang Badar, dihadapkan jenazahnya kepada Nabi. Nabi katakan, kalian saja yang nyolati, saya sih nggak mau nyolati. Kira-kira ini dosa apa ini Bapak Ibu sekalian? Fataghayyarat wujuhun nasi lidzalika, maka wajah seluruh sahabat Nabi yang datang ketika itu semuanya langsung berubah. Apun tadi janu sedang kurang enak badan, apun Bapak Ibu sekalian. Apa tadi Bapak Ibu? Jadi lupa. Wajah para sahabat Nabi ketika mendengar Nabi Muhammad tidak mau menyolati jenazah tersebut, wajah-wajah sahabat berubah. Kenapa? Penasaran dan terkaget-kaget, kok Nabi Muhammad nggak mau nyolati, mesti ini ada masalah. Karena melihat reaksinya para sahabat Nabi, kemudian Nabi Muhammad SAW melanjutkan sabdanya. Kata Nabi Muhammad, inna sahibakum ghalla fi sabilillah, saya tidak mau menyolati jenazah ini karena jenazah ini telah melakukan tindakan yang disebut ghulul. Tindakan apa? Pakai lam ya, ghulul, bukan ghulu. Ghulul. Ghulul itu apa? Penggelapan dana. Apa nih bahasa sekarang ini kenapa? Ya mirip-mirip korupsi lah. Karena di zaman Nabi masih hidup, itu kan belum ada instansi, belum ada antara atasan, kepegawaian dan lain sebagainya. Kalau ditanya di zaman Nabi ada nggak praktek korupsi, belum wujud praktek korupsi itu. Karena sistem birokrasi itu belum sejelimet hari ini.
Tapi sudah ada kasus-kasus yang mirip-mirip dengan kasus korupsi. Di antaranya sahabat ini. Nabi katakan, saya tidak mau nyolati jenazah tersebut. Kenapa? Orang itu telah melakukan hulul. Dia menggelapkan hasil ghanimah, hasil rampasan perang. Saya nggak mau nyolati, kalian saja yang nyolati. Maka sahabat kemudian penasaran. Fafattashna mata'ahu. Kami kemudian para sahabat iseng-iseng membongkar barang bawaan jenazah tersebut. Setelah dibongkar, fawajadna kharazan min kharazi Yahuda. Setelah dibongkar barang bawaan jenazah tersebut, ditemukan kharaz. Kharaz itu apa nih bahasa Indonesia? Kharaz itu mirip pernak-pernik lah. Nah, ibu-ibu itu jilbaban itu biasanya di jilbab itu ada yang itu loh. Pernak-pernik itu apa nama? Ya mirip-mirip aksesoris, bros dan lain sebagainya. Mirip-mirip kayak gitu. Itu namanya kharaz. Ada sahabat Nabi mengambil, menggelapkan atau mengkorupsi satu pernik dari harta rampasan perang. Dan kata Nabi Muhammad SAW, la yusawi dirhamain, dan tidak ada 2 dirham nilainya. Sahabat menggelapkan dana korupsi, nilai korupsinya tidak sampai 2 dirham. 1 dirham 1/10 dinar. 1 dinar 4/4 gram emas. Berarti 1 dirham 0,4 gram, katakanlah benar umum 0,425. 2 dirham 0,85, betul? Betul, insya Allah. 2 dirham, Bapak Ibu sekalian, nilainya tidak mencapai 2 dirham. Nek dikruskan tidak sampai 0,8 gram. Nggak nyampe segram emas. Katakan sekarang segram emas harganya berapa? 2.700.000 emas murni misalkan. 1 gramnya 2.800.000, 2.700.000, 0,8 paling ya sekitar mungkin 2 jutaan gitu ya. Mungkinlah perkiraan. Ini sahabat Nabi, korupsinya hanya sekitar 2 juta rupiah. Tapi sebagai hukuman, Nabi Muhammad pantang menyolati jenazah orang tersebut. Apa kabar dengan orang-orang yang korupsinya 2 miliar? Apa kabar pejabat yang korupsinya 2 triliun? Halo? Itu diapakan itu kira-kira hidup di zaman Nabi itu diapakan kira-kira? Hah? Oke, Bu? Na'udzubillah. Ini kalau live moga-moga ada pejabat yang benar. Riwayat yang kedua, hadis riwayat Al-Bukhari dalam Sahih Al-Bukhari. Hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ada pengawal pribadi Nabi Muhammad. Apa nih bahasa kita mungkin pas pampres kok bodyguard atau asisten pribadi. Ya, tapi bukan Mas Teddy, bukan beda. Ini asisten pribadi Nabi dalam medan perang. Namanya waktu itu adalah sahabat Mid'an. Sahabat siapa? Sahabat Mid'an. Ya pokoknya kayak gitulah. Salah-salah sebut gak apa-apa, dikit-dikit. Ada pengawal pribadinya Nabi. Ini sama-sama kejadiannya di perang Khaybar. Kenapa yang disorot kok perang Khaybar? Karena perang Khaybar itu adalah satu-satunya perang yang mengubah jalan ekonominya kaum muslimin.
Sebelum 7 Hijriah, tahun pertama sampai tahun ke-6 Hijriah, kaum muslimin hijrah dari Mekah ke Madinah. Hidup kaum muslimin penuh dengan penderitaan dan kepayahan. Hijrah Pak, tidak bawa apa-apa dari Mekah ke Madinah. Hidup masih banyak yang kondisinya miskin. Tapi jalan kehidupan umat Islam di Madinah berubah drastis setelah terjadi perang Khaybar. Ini perang yang hasil rampasan perangnya sangat banyak. Makanya kasus korupsi terjadi marak di perang Khaybar tahun 7 Hijriah. Ada asisten pribadi Nabi atau pengawal pribadi Nabi namanya Mid'am. Ini lagi ngawal Nabi Muhammad. Waktu itu Nabi Muhammad sampai di tempat yang namanya Wadil Qura. Namanya Wadil Qura. Mid'am ini pengawal pribadinya Nabi menurunkan barang-barang rampasan perang. Tiba-tiba ada sniper Yahudi yang membidikkan anak panahnya tepat ke lehernya Mid'am. Ada sniper. Ngerti sniper apa tadi Bu? Apa Bu? Ini Bu salah paham nih. Penembak situ Bu. Ini Nabi Muhammad bersama pengawalnya lagi di medan perang. Tiba-tiba ada penembak misterius lah penembak situ gitu, sniper. Menembakkan anak panah tepat kena lehernya Mid'am. Wafat apa tidak? Tinggal apa enggak kira-kira Bapak Ibu sekalian? Yo ninggal lah leher tembus. Ya, anak panah itu kan gede, nggak kayak peluru. Yang peluru kan mungkin kalibernya kecil. Panah itu kan ujung mata panahnya kan gede, dia robek lehernya, meninggal dunia. Semua sahabat yang hadir ketika itu kemudian katakan, faqalan nas hani'an lahul jannah. Enak betul yo Mid'am itu, enak betul, beruntung betul Mid'am wafat saat mengawal Nabi Muhammad. Surga itu, dapat surga itu Mid'am. Surga apa kan? Kata sahabat lain surga itu sahabat Mid'am. Tapi apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Faqala Nabi katakan, Nabi Muhammad mengatakan, inna syamlatal lati akhadaha yauma Khaybar minal maghanim litastailu alaihi naron. Kata Nabi Muhammad, enggak, dia enggak akan masuk surga, enggak. Sahabat kalian itu enggak masuk surga. Jaket yang ia korupsi, jaket yang ia gelapkan, besok justru akan menjadi api yang membakar tubuhnya di neraka. Sahabat langsung kaget, loh kok gitu ya Rasulullah. Ternyata setelah dicek betul Mid'am menggelapkan atau korupsi mantel. Nek orang Arab itu kan kayak pakai baju luaran itu loh. Apa namanya Pak Bapak Ibu sekalian? Apa bahasa itu? Nek di Arab sih nggak ada jas hujan karena jarang hujan. Mirip-mirip kayak jaket itu loh, kayak rompi lah, misal kayak rompi itu loh. Nek orang Arab kan biasa memakai pakaian itu. Setelah dicek betul, ternyata Mid'am korupsi satu jaket. Nilainya berapa jaket itu Bapak Ibu sekalian? Nilainya berapa? Jaket kira-kira berapa jaket sih? Jaket yang mahal kulit berapa? Palingnya 500.000. Korupsi 500.000. Nabi katakan litastailu alaihin nar, masuk neraka itu orang. Masuk neraka itu Mid'am. 500.000. Apakah ber 271 triliun? Halo? Jangan lupa Bapak Ibu sekalian, karena masyarakat kita gampang banget dilupakan. Kemarin ada apa, kasus korupsi gede, nanti ada berita anget apa, langsung lupa, amnesia. Jangan amnesia, ingat-ingat, kita juga harus mengawal proses peradilan. Itu uang negara. Seandainya 271 triliun, 271 triliun, 271
271 atau 371 itu Pertamina. Nanti cek sendiri. Kira-kira nek dibagikan ke warga bakulan dapat berapa? Hah? Enggak usah ke bakulan, ke PDM Purbalingga. Ya Allah, ya salam. Korupsi ini luar biasa. Sahabat Nabi yang korupsi hanya jaket tok ancamannya neraka. Yang korupsinya sekitar 2 juta diancam, bahkan Nabi Muhammad tidak mau menyolati jasadnya. Nah, setelah Nabi Muhammad ceramah seperti ini, ngomong di hadapan para sahabat, ini kejadian unik dalam hadis riwayat Bukhari. Halo Bapak Ibu, masih semangat? Kebangetan ustadznya menggebu-gebu, ustadznya berkeringat, jamaahnya berair. Ini maksudnya kebangetan banget oleh ustadznya berkeringat ceramah, jamaahnya ada yang ngantuk, kebangetan banget. Setelah Nabi Muhammad bersabda seperti ini di hadapan para sahabat, kemudian kejadian unik disebutkan oleh Abu Hurairah. Ja'a rijalun, datang orang-orang yang pada gelapkan itu. Ternyata yang menggelapkan itu enggak cuma satu sahabat Nabi. Setelah Nabi Muhammad memberikan ancaman enggak mau nyolati, yang ini diancam dengan neraka. Akhirnya sahabat Nabi ada yang datang juga ngaku itu. Ada yang ngaku fisyirokin, membawa tali sepatu, Pak. Satu tali sepatu. Mungkin ada tali sepatu bagus, mungkin rencananya mau buat jemuran di rumah gitu loh. Disimpan sebelum dilaporkan ke Nabi Muhammad. Ausyirakaini, ada yang nyimpen 2 tali. Tali itu harganya berapa sih Bapak Ibu sekalian? Berapa tali itu? Enggak ada harganya, murah. Tapi langsung pada ngaku sahabat-sahabat Nabi ini. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu sekalian. Sahabat Nabi saja yang langsung dapat gemblengan Nabi saja seperti ini. Lah kira-kira umat akhir zaman kayak kita lebih parah apa enggak kira-kira? Lebih parah lagi Bapak Ibu sekalian. Poin pertama. Poin kedua, Bapak Ibu sekalian, saya tanya nih, nek materi ini dibaca di rumah bisa, tapi saya ingin sampaikan poin-poin penting lainnya. Tolong dijawab Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu punya anak? Masih sekolah? Ya, cucu masih sekolah ada? Ini lagi musim-musimnya, sebentar lagi bagi rapot. Misalkan Bapak Ibu punya anak, Bapak Ibu punya cucu, pulang dari pembagian rapot, laporan kepada orang tuanya, laporan kepada kakek neneknya. Bu, nilai rapot saya 34 dari 100. Ibu ngomong apa ke anak? Alhamdulillah ya. Alhamdulillah dulu Bapak cuma 20, gitu. Kira-kira kalau anak jenengan nilainya, nilai akhir rata-rata katakanlah nilainya cuma 34 dari 100 atau 3 dari 10. Kira-kira nih bapak-bapak ngomong apa ke anak tersebut? Hah? Astagfirullah, jago-jago. Dan tolong dicatat Bapak Ibu sekalian, Indonesia akhir 2024 IPK-nya, IPK itu bukan indeks prestasi komparatif, IPK itu indeks persepsi korupsi. Boleh dicek, di searching saja. Akhir 2024 atau awal 2025 lembaga-lembaga survei internasional merilis data nilai Indonesia berapa, skor Indonesia akhir 2024 awal 2025 37 dari 100. Apa Pak? Alhamdulillah Pak. Nilai Indonesia dalam pemberantasan korupsi itu cuma 37 dari 100. Parah apa? Parah banget.
akhir, 2026 awal, monggo dicek sendiri, dirilis data skor IPK indeks persepsi korupsi negara Indonesia turun. Jadi berapa nilainya? Skornya 34 dari 100. Pinter mboten? Halo? Nilainya bagus mboten? Jelek banget Bapak Ibu sekalian. Sangat-sangat jelek. Nilai 34 dari 100 itu jelek banget. Dan itu membuktikan bahwasanya korupsi hari ini 2025 itu sudah menjamur dari yang paling atas sampai yang paling bawah. Betul apa tidak? Yuk kita ngaji bareng-bareng ini. Putusan tarjih menurut Muhammadiyah, ini janjinya korupsi ini diapakan ini menurut Muhammadiyah, ulama-ulama Muhammadiyah. Ayo kita sekarang bahas dikit-dikit. Gini Bapak Ibu sekalian, gara-gara korupsi dampak sosialnya apa Bapak Ibu sekalian? Korupsi itu dampak ekonomi timpang, yang kaya hanya sebagai segelintir orang yang kaya, yang miskin banyak apa sedikit? Termasuk sedekah ya. Kalau kita sedekah begitu. Kita nggak kaya tapi nggak miskin juga Pak Ustaz. Makin banyak nggak kemiskinan? Makin banyak. Harga kebutuhan pokok ekstrim naik. Bensin naik? Naik. Kira-kira harga kebutuhan pokok naik? Naik. Dalam bidang kesehatan, korupsi merajalela, jaminan kesehatan untuk masyarakat hilang. 11 juta hilang yang dijamin. Dinonaktifkan 11 juta PBI itu. Betul? Ada yang jadi korban? Banyak. Penderita gagal ginjal, penderita apalah macam-macam, HD, ada yang sakit-sakit parah, dihilangkan itu jaminan kesehatannya. Kenapa? Anggarannya nggak ada. Kemana anggarannya? Dikorupsi. Halo? Pendidikan gara-gara korupsi merajalela, pendidikan gak rata Bapak Ibu sekalian. Kita ini mending Jawa itu anak emas. Dari zaman dulu, zaman pasca kemerdekaan sampai hari ini, Jawa itu anak emas. Karena suara terbanyak itu di Jawa. Jadi di Jawa mungkin perhatian terhadap pendidikan masih bagus, tapi lihat daerah-daerah terbelakang, daerah-daerah Sumatera, daerah-daerah Papua, daerah-daerah terpencil, apakah berpendidikan di daerah sana? Rata apa belum? Belum rata. Kenapa kok nggak bisa diratakan? Korupsinya luar biasa parah. Halo Bapak Ibu. Ini sampun terbakar apa derek? Memang saya lagi bakar Bapak Ibu sekalian, jengkel dulu. Iya, karena harus muncul rasa tidak senang dengan korupsi. Jangan sampai kita ini melakukan tindakan permisif. Ini di sini para ulama Muhammadiyah di himpunan putusan tarjih Muhammadiyah, ulama-ulama Muhammadiyah sangat-sangat melarang untuk permisif. Permisif itu pemakluman lah, ya wajar. Orang wajar-wajaran, nggak ada wajar-wajaran. Jangan sampai muncul sikap permisif, pemakluman, nggak ada itu, nggak boleh. Jelas Bapak Ibu? Kemudian pengertian korupsi bisa dibaca sendiri. Sekarang motif dan faktor-faktor penyebab korupsi, coba dicek masing-masing, dibaca Bapak Ibu sekalian. Motif dan faktor penyebab korupsi. Satu, apa? Rendahnya pengamalan nilai-nilai agama. Yang saya tanya gini, apakah yang korupsi itu nggak tahu agama? Lah, malah wong Gus kok. Masa nggak tahu agama? Setan saja mungkin geleng-geleng itu, innalillahi Gus.
Kira-kira setan heran apa mboten? Setan heran apa mboten kira-kira? Apakah yang korupsi nggak ngerti agama? Ngerti agama mereka itu. Apakah partai-partai Islam itu nol korupsinya? Enggak juga. Kadang-kadang partai Islam juga korupsi juga. Betul? Nah ini kenapa wong beragama kok masih korupsi? Karena agama hanya dipakai di dalam masjid. Agama hanya dipakai untuk urusan sholat, untuk urusan puasa. Begitu keluar dari masjid, keluar dari tempat ibadah, agama ditanggalkan, agama dilepaskan. Gak ada pengamalan nilai-nilai agama. Setuju apa kan? Setuju Bapak Ibu? Monggo disambirin Bapak Ibu sekalian. Ini Bapak Ibu kan cuma dengar kan enak, saya yang teriak-teriak ini. Rada serak. Biasanya jeruk langsung sembuh. Enggak. Jangan dianggap bercanda. Yang kedua, motif dan faktor penyebab korupsi. Ini poin kedua dalam himpunan putusan tarjih, struktur pemerintahan dan organisasi tidak transparan. Maka kita bagaimana kalau kita mengelola apapun, mengelola kas sekecil apapun, usahakan kita ini memenuhi unsur ini, transparan. Jadi takmir transparan, jadi pengelola organisasi transparan, jadi bendahara sekolah transparan, bendahara RT transparan. Nek transparan enak, potensi korupsi terminimalisir. Betul? Iya, laporan jelas, transparan, untuk apa dapat berapa, untuk apa, insya Allah korupsi diminimalisir. Tiga, kurang berfungsinya lembaga pengawas. Napa Bapak Ibu? Kurang berfungsinya lembaga pengawas serta buruknya sistem rekrutmen. Jadi jangan salah Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu nyumbang koruptor napa mboten? Yang benar. 5 tahunan dapat amplop mboten? Diterima napa mboten niku? Jadi kadang-kadang kita ini nunjuk ke sana yang jauh sana. Satu telunjuk kita nunjuk ke orang lain, nunjuk ke yang jauh. 4 telunjuk nunjuk ke diri kita sendiri. Nah, wong kita sendiri masih kayak gitu juga. Itu korupsi. Dan jenengan kan juga dukung korupsi untuk terus bertumbuh kembang. Jenengan disuap mau 200.000, 50.000 aja lali. Itu dalam himpunan putusan tarjih Muhammadiyah, menurut ulama-ulama Muhammadiyah itu praktek korupsi itu yang seperti itu. Monggo beli bukunya, baca lebih detail yang kayak gitu. Jadi kalau ada yang di atas korupsi hari ini, yang ketiga, sistem pengawas, lembaga pengawas kurang bekerja maksimal. Yang berikutnya, rekrutmennya jelek. Modal gede kok apa sih niku Bapak Ibu sekalian? Kangge nopo Bapak Ibu? Halo? Kangge sinten? Iya, kangge Bapak Ibu juga. Lan nerima, lah itu kata ulama-ulama Muhammadiyah itu praktik korupsi di tingkat masyarakat bawah. 3. Nomor 4. Nomor 4. Tidak adanya hukuman yang menimbulkan efek jerah. Sekarang pada jerah nggak orang yang korupsi? Jerah apa dan? Kenapa tidak jerah? Hukumannya ringan banget. Hukuman paling 6 tahun, potongan jadi 2 tahun.
Dapat apa lagi tuh namanya itu? Remisi. Setiap ada hari besar remisi. Jadi berapa? Setahun. Korupsi ini banyak, sudah diamankan asetnya, begitu keluar penjara bisa foya-foya, nggak ada kapoknya, nggak jerak-jerak itu mereka itu. Nah, terus gimana kan hukuman yang pas untuk para koruptor? Kata para ulama-ulama Muhammadiyah, tercantum dalam buku, judul bukunya Fikih Anti Korupsi Perspektif Ulama Muhammadiyah, monggo dibeli. Jangan pulsa saja, kuota saja yang rajin beli. Buku minimal sebulan sekali adalah buku yang kita beli, Bapak Ibu sekalian. Dalam buku Fikih Anti Korupsi Perspektif Ulama Muhammadiyah, ulama-ulama Muhammadiyah itu sebetulnya sudah menyarankan hukuman apa yang layak untuk para koruptor. Di antaranya pertama, hukuman mati. Cung yang setuju? Itu bukan Ustadz Ferry yang mengatakan, itu ulama-ulama Muhammadiyah yang mengatakan bagi yang residivis berkali-kali korupsi, nominalnya gede banget, kerugian yang ditimbulkan parah banget, ulama-ulama Muhammadiyah menyarankan hukuman mati. Setuju? Tunggu saya jadi ketua MA. Enggak kepengen. Saya jadi ketua MA, belum tentu saya bisa lantang ngomong seperti ini. Kan nggak banyak ustadz yang berani ngomong lantang kayak saya. Gini kan? Karena ini masih muda gitu. Orang mikirnya nggak kebanyakan lah. Yang seneng gitu, nggak seneng ya nggak apa-apa. Wong ustadz itu tugasnya bukan menyenangkan hati jamaahnya. Ulama kiai ustadz tugasnya bukan mencari dukungan dari jamaahnya, tapi tugas ulama kiai ustadz itu menyampaikan ilmu. Diterima silahkan, nggak diterima gugur kewajiban kami sebagai ustadz. Jangan ngundang lagi. Alhamdulillah, nggak ngundang lagi, ya nggak apa-apa. Itu ustadz yang independen. Kadang-kadang kan medeni, jelek aku keras-keras kayak seorang diundang mana? Ya repot ya ustadz mikirnya kayak gini. Halo, jelas Bapak Ibu? Ulama Muhammadiyah satu nyarankan apa? Nek korupsinya besar, berulang-ulang, hukuman mati. Kedua apa kira-kira? Di bawahnya takzir, at-takzir bil mal, apa? Perampasan aset, dimiskinkan. Pokoknya terbukti bersalah, setelah dikumpulkan bukti persidangan vonis bersalah, maka bukan hanya harta korupsi yang dikembalikan, orang ini dimiskinkan, hartanya jadi aset negara. Setuju? Setuju. Ini kok cocok saya jadi orator ya Pak? Yang ketiga, usulan ulama-ulama. Yang ketiga ini Pak, nah ini yang harusnya kita jalankan. Nomor 1, nomor 2 kita nggak punya wewenang. Nomor 1, nomor 2 kita nggak punya kuasa. Tapi nomor 3 kita bisa. Apa itu? Kata para ulama-ulama Muhammadiyah, nanti di searching saja. Lah Ustaz Ferry Lombo, buktikan sendiri. Searching materi itu sudah banyak. Di website Muhammadiyah ada, di buku-buku cetak Muhammadiyah sudah banyak. Ketiga Pak, kata para ulama Muhammadiyah, umumkan aib-aib koruptor di muka publik. Jangan ditutup-tutupi. Kasihan Pak Ustadz. Bukannya kita ini nggak boleh ngumbar-ngumbar aib seseorang. Tidak boleh ngumbar aib seseorang. Itu untuk orang yang melakukannya masih malu-malu. Dia muslim, dia baik, tapi kepleset melakukan dosa. Jangan disebarkan aibnya. Tapi nek wis kebangetan banget berkali-kali
justru dalam istilah para ulama itu disebut dengan hukuman sosial. Nggak apa-apa disiarkan aib-aibnya, nggak apa-apa, jangan diperhalus bahasanya, supaya apa? Ada efek jerak di masyarakat. Gara-gara bapaknya korupsi, keluarganya dicap sebagai keluarga yang jelek. Seandainya hukuman sosial ini berlaku di tengah-tengah masyarakat, orang mikir-mikir kalau mau korupsi, betul? Tapi kan kita memaklumi, jarang menampakkan, jarang memberitakan. Beritakan nggak apa-apa. Kalau nemu berita ada wajah koruptor, pajang jadi status kita atau foto profil kita. Apa itu tidak termasuk ghibah, Ustaz? Imam An-Nawawi di dalam kitab Riyadhis Shalihin mengecualikan 6 keadaan tidak termasuk ghibah. Di antaranya kalau kejahatan, kemaksiatan itu sudah dilakukan mujaharoh, terang benderang, terus menerus, gak apa-apa dicerita-ceritakan, itu tidak termasuk ghibah yang dilarang. Halo, jelas Bapak Ibu? Iya, makanya nek jelek itu jelek dan kebangetan, ceritakan saja di masyarakat. Iya. Nah ini masyarakat kita ini kan dicoba untuk bersikap terlalu permisif, terlalu toleransi. Contoh yang dulu istilah ditentang oleh para ulama, mohon maaf kasar bahasanya. Dulu ada istilah-istilah penghalusan dari wanita nakal. Wanita nakal yang awalnya bahasanya kasar, bahasa kasarnya apa Pak? Yang lebih kasar Pak? Wanita nek Ustaz kan ra kepenak nek ngangge mik katanya kira bapak-bapak kan bisa bisik kan kepenak mawon. Nek Ustaz ya ora etis. Pelacur itu bahasa ada yang lebih kasar, dihaluskan jadi pelacur, dihaluskan menjadi pekerja seks komersial, dihaluskan jadi tuna susila. Ya betul nggih. Tuna susila dihaluskan lagi jadi apa? Kupu-kupu malam. Ngapa kita harus menghaluskan kayak gitu? Sampaikan saja, nek gitu loh. Ora usah dihalus-haluskan. Loh, apa enggak kasihan Pak Ustadz? Justru dalam Islam itu ada istilah takzir. Enggak apa-apa, supaya kapok. Dan kalau ada orang yang mau mengikuti jejak langkahnya, mikir ulang, nah nanti aku dihukum di sosial parah banget, jadi bahan omongan. Jadi orang yang mau bermaksiat mikir-mikir. Nek sekarang kan enggak. Lara apa jadi wanita nakal kan bahasanya kupu-kupu malam, besok kupu-kupu sore, besok mungkin kupu-kupu taman, besoknya jadi kepompong. Wallahu a'lam bishawab ya Allah. Halo Bapak Ibu. 5. Motif dan faktor penyebab korupsi. Napa? Ngapunten juga nih Bapak Ibu sekalian. Gini. Usulan hukuman mati untuk koruptor itu bukan hanya dari ulama-ulama Muhammadiyah. Itu termasuk dari wacana-wacana dari meskipun belum ketok palu nih. Ya namanya kayak gini kan tentu baru wacana atau fatwa. Termasuk Ormas Nahdlatul Ulama. Tahun 2012 ada Munas Alim Ulama NU di Cirebon. 2012 hasil bahsul masail Munas Alim Ulama NU menyarankan apa? Hukuman mati bagi koruptor. Muktamar NU ke-33 di Jombang menghasilkan poin saran rekomendasi, diantaranya apa? Hukuman mati untuk para koruptor. Jadi yang berbicara hukuman mati untuk koruptor itu bukan Muhammadiyah toh. Nanti di framing Muhammadiyah keras, enggak keras. Muhammadiyah menjunjung tinggi keadilan dan kemanusiaan. Betul? Iya, kita enggak keras, enggak. Halus kita ini. 5. Motif dan faktor penyebab korupsi yang kelima. Napa? Minimnya keteladanan dari para
pejabat untuk hidup sederhana. Melihat sering apa jarang melihat pejabat yang menjadi teladan hidupnya sederhana banget? Jarang mah. Ada sih ada, tapi sedikit. Ya, contoh ya kayak abah kita, Prof. Abdul Mukti, itu beliau termasuk Menteri Pendidikan di Insya Allah kapan di Kutasari itu dalam waktu dekat. Tanggal berapa saya lupa, nanti cek saja. Itu Menteri Pendidikan akan hadir rawuh di Purbalingga Insya Allah. Beliau termasuk yang sederhana banget, sering berangkat kantor naik sepeda. Lah yang kayak gini kan banyak apa jarang? Jarang. Di jalan pakai strobo. Jalan milik siapa itu? Wong kita bayar pajak, mereka bayar pajak, nggak usah arogan di jalan. Nek pejabat para pemimpin mencontohkan hidup yang sederhana, insya Allah budaya korupsi akan hilang, minimal akan terminimalisir. Contoh teladan, ini contoh. Pernah dengar nama Umar bin Abdul Aziz? Halo Bapak Ibu, ini di belakang masih sadar? Kebangetan Ustadz Gobios jamaah ngantuk kebangetan banget. Pernah dengar nama Umar bin Abdul Aziz? Siapa itu? Ya Umar kan? Umar bin Abdul Aziz adalah cicit, bukan cucu, bawahnya cucu cicit, betul. Bawahnya cucu apa? Cicit. Buyut lah ya, buyut. Cicit atau buyutnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi Umar nanti keturunannya itu ada yang namanya Umar bin Abdul Aziz, cicit atau buyutnya Umar bin Khattab. Kalau kita kenal ada namanya Daulah Umayyah, pemimpin yang paling adil Umar bin Abdul Aziz. Kalau kita pernah dengar Daulah Abbasiyah, pemimpin yang paling adil adalah Harun ar-Rasyid. Itu makanya Umar bin Abdul Aziz ini ada yang memasukkan Khalifah ar-Rasyidah yang kelima. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Umar bin Abdul Aziz. Meskipun nggak terlalu familiar, tapi ada yang memasukkan kelima, saking adilnya. Beliau itu presiden, Bapak Ibu sekalian. Umar bin Abdul Aziz presiden. Gini, suatu malam Umar bin Abdul Aziz lembur untuk ngurusi dokumen negara. Lembur piyambak karena nggak banyak staf ahli, pemangkasan anggaran efisiensi zamannya Umar bin Abdul Aziz. Padahal di zaman Umar bin Abdul Aziz, zaman itu kaum muslimin bingung mau sedekah kemana, bingung. Itu zamannya siapa? Umar bin Abdul Aziz, Pak. Orang mau bayar zakat itu bingung mau disalurkan kemana. Orang mau sedekah bingung mau nyalurkan kemana. Zamannya Umar bin Abdul Aziz. Zaman semakmur itu beliau nggak pakai asisten-asisten. Dokumen negara beliau garap sendiri. Lagi garap dokumen negara, ini ada lilin, bukan lilin. Apa namanya itu? Sentir apa bahasanya? Bapak naik sentir apa? Ya sentir lah, pokoknya sentir. Sentir nyala di hadapan Umar bin Abdul Aziz karena lagi nanda tangani atau ngurus dokumen-dokumen negara. Tapi lilin ini, sentir ini, minyaknya diambil dari APBN, Baitul Mal waktu itu. Tiba-tiba putranya Umar bin Abdul Aziz masuk ruangan ngomong, "Bapak, aku pengen ngobrol sebentar." Apa yang dilakukan Umar bin Abdul Aziz?